Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Jayanti. Saya mahasiswi baru di IAIN Pekalongan. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai 5 macam mat, dan nantinya saya akan mencontohkan satu persatu dari mat tersebut. Yang akan saya jelaskan yakni pertama, mat lazim muhafaf hilmi, mat lazim musaqal kilmi, dan juga mat lazim muhafaf harfi, mat lazim musaqal harfi. Dan saya akan lanjutkan dengan hukum bacaan mat farqi atau mat far'i. Dalam video kali ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tahsinul Quran, tepatnya kelas saya di kelas B5. Untuk selanjutnya saya langsung saja. Yang pertama, mat lazim muhafaf hilmi. Dalam pengertiannya, mat yang biasa diartikan panjang, sedangkan lazim berarti pasti. Terus dilanjutkan dengan muhafaf berarti diringankan, sedangkan hilmi yakni berarti kata. Jadi jika digabungkan menurut istilah pengertian mat lazim muhafaf hilmi, yaitu merupakan mat yang bertemu dengan huruf sukun dalam satu kata, bacaan pada kalimat yang pasti dibaca panjang dan diringankan, melainkan tidak diberatkan. Dalam cara membacanya yakni dipanjangkan, yaitu selama 3 alif atau 3 harokat. Untuk contohnya saya mencontohkan pada surat Yunus ayat ke-51, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Atsumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Pada ayat tersebut, tepatnya pada kata al-ana, yakni disebut dengan bacaan muhafaf hilmi. Untuk yang kedua, mad lazim musaqal hilmi. Dalam pengertiannya, bacaan ayat yang dibaca panjang dan diberatkan pada satu kalimat, yaitu apabila mad bertemu dengan huruf yang bertasdid dalam satu kata, yang cara membacanya ada 6 harokat atau 3 alif. Untuk contohnya, saya mencontohkan pada Quran surat Al-Fatihah, melainkan surat yang pertama dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada ayat tersebut disebut dengan bacaan musaqal hilmi, yaitu pada kata waladdallin. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mad lazim muhafaf harfi, di mana mad lazim muhafaf harfi secara bahasa yakni kata harfi artinya adalah huruf, sedangkan menurut istilah adalah huruf yang wajib dibaca panjang dan diringankan. Pada cara membaca mad lazim muhafaf harfi, yaitu cara panjangnya 1 alif atau 2 harokat, atau bisa disebut dengan 2 ketukan. Muhafaf harfi. Hukum bacaan muhafaf harfi bisa disebut karena apabila ada huruf-huruf di awal surat yang terdiri dari 1 huruf atau lebih, yaitu dari huruf-huruf yang biasa disusun dengan kata hayyun tohuro atau ha, ya, to, ha, ro. Cara membacanya 1 alif atau 2 ketukan. Untuk contohnya, saya mencontohkan pada surat An-Naml ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tosin
tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Dalam ayat tersebut terdapat hukum bacaan muhafaf harfi pada kata sin. Untuk mat yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mat lazim musaqal harfi, di mana mat lazim musaqal harfi yaitu hukum bacaan bisa disebut dengan mat lazim musaqal harfi apabila ada salah satu huruf atau lebih di permulaan huruf surat, yaitu yang terdiri dari 8 huruf yang biasa disusun dengan kalimat naqasa salukum, di mana yang jika dipisahkan yakni hurufnya nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Dalam mat lazim musaqal harfi membacanya dengan 3 alif atau sampai 6 harokat, yakni dan setelah mat terdapat huruf yang mati karena diidghamkan atau ditasdidkan. Untuk contohnya saya mencontohkan pada surat Yunus pada ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Pada ayat tersebut terdapat bacaan musaqal harfi, tepatnya di kata alif lam ra. Untuk yang terakhir atau bacaan mat yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu bacaan mat farqi, yang dimana merupakan salah satu bagian dari hukum bacaan mat far'i, dan bisa dikatakan bahwa hukum bacaan mat far'i terbilang langka di dalam Al-Quran. Jadi dalam hukum bacaan mat far'i ini tidak sembarangan, tidak ada seluruhnya, tapi terbatas. Dalam pasalnya, hukum bacaan mat far'i hanya bisa ditemui dalam 4 tempat di dalam Al-Quran, yaitu pada 2 tempat di dalam surat Al-An'am, 1 tempat di dalam surat Yunus, dan 1 tempat lagi di dalam surat An-Naml. Pada video kali ini saya mencontohkannya pada surat An-Naml, tepatnya di ayat ke 143 yang ayatnya panjang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata aswaj minad dha'ni itsnaini wa minal ma'ris itsnain qul adzakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayin nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Pada ayat tersebut, tepatnya ayat 143 di surat An-Naml, terdapat hukum bacaan mat farqi, yaitu pada kata adzakarain. Kurang lebihnya cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai 5 hukum bacaan mat yang ditugaskan dalam kelas saya, yaitu kelas Tahsinul Quran P5. Untuk kurang lebihnya saya pribadi dengan nama Dwi Jayanti dengan NIM 2120086, mahasiswi di IAIN di Universitas IAIN Pekalongan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun yang lainnya, dan saya mengucapkan terima kasih dan mohon untuk kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.